Hari ini kita mau ngobrolin 5 buku yang wajib kita baca sebelum masuk ke 2026. Dan kita mau ngobrolin sama my brother Agus Leo Halim. Luar biasa ini panggil lagi ya. Ya, red card udah harus nih kayaknya kali ini. How are you, Gus? Thank you. It's a privilege to be here. Ini hari ini konteksnya adalah udah mau masuk 2026. Dan kita mau rekomen ke teman-teman Fognomics 5 buku yang wajib mereka baca sebelum mereka bikin bisnis di 2026. Dan hari ini bukan cuma mau nge-review, bukan cuma mau rekomen, tapi kita mau sharing juga apa yang kita dapat dari buku-buku itu dan gimana cara aplikasiinnya ke bisnis atau ke finance-nya mereka. Oke. Seru ya? Seru harusnya. Oke. Oke. First book yang lu rekomen apa? Mungkin gue kasih konteks ke semua buku yang gue baca yang gue berasa bisa timeless kali ya. Oke. Kalau bener spesifik 2006 kayak gue nggak bisa baca spekulasi makroekonomi ya. Oke. Tapi kalau misalkan beberapa buku bisnis menurut gue timeless. Artinya bisa dipakai dalam kondisi apapun. Yep. Oke. Dalam konteks mungkin kita 10 tahun lalu ini gue baca, gue berasa dari 2025 pun masih relevan. Jadi itu mungkin beberapa buku yang bisa gue sharing gitu loh. Oke. Kalau yang benar-benar berkorelasikan dengan industrinya gue, Zero to One, Peter Thiel. Tuan Peter Thiel. Oke. Apa intisari yang kita bisa dapat nih dari buku ini? Yang paling ekstrim sih Be Contrarian. Jadi mungkin buat yang nggak tahu background Peter Thiel, dia itu ada salah satu penemu PayPal juga, dan abis itu dia juga salah satu investor Facebook. Jadi dia mungkin agak bias terhadap industri teknologi di Amerika Serikat. Nah tapi gue sebagai orang yang punya aspirasi di industri teknologi juga, pas baca buku itu menurut gue menarik gitu, bahwa lu kalau misalnya mau jadi the next, tanda kutip ya, next Bill Gates atau the next Mark Zuckerberg, lu nggak bisa mikir kayak mereka justru. Lu harus kontrasin itu. Nah itu nge-trigger gue, jadi kalau misalkan bikin suatu produk teknologi, kalau bisa tuh kontras ke sesuatu yang udah ada. Oke. Dia ada ngelebar, dia bahkan perkataannya cukup ekstrim, dibilang competition tuh for losers. Ya. Lu kalau misalkan punya kompetisi, lu berarti lu tuh orang yang pecundang. Kenapa gitu? Karena dia punya teori, kalau misalkan makin banyak kompetisi, berarti kan makan kita punya margin kan. Ya. Rasional make sense sih. Kuenya kebagi. Contoh yang mungkin yang paling umum ya, kita ngomongin bisnis F&B gitu kan ya. Ya. Semua orang bisa buka F&B gitu kan ya. Jadi alhasil semakin banyak kompetisinya, makan lu punya margin. Dia berasa dia nggak suka bisnis kayak gitu. Lu justru harus bikin bisnis yang cari gimana caranya kompetisinya itu kagak bisa bertanding sama lu. Ya. Bahkan dia bilang semua startup yang sukses itu harus aim-nya tuh for monopolistic.